transformasi dari STPN menuju Politeknik Agraria STPN itu kan begitu banyak data yang harus kita transformasikan. Tingkat 2, 3, 4 itu tidak akan kesulitan untuk mengikuti semua proses pembelajaran yang ada. Dan bagaimana prospek kerja bagi rekan-rekan yang saat ini berada di tingkat 2, 3, dan 4. Untuk calon taruna dan orang tua, kenapa sih perubahan ini penting gitu? Hai Sobat Bumi, Balik lagi di podcast paling seru, yang nggak cuma ngobrol, tapi juga ngebahas masa depan Indonesia. bersama saya Ibas. Dan saya Arista. Kalau ngomongin tanah di Indonesia nih Riz, Yang panas kadang bukan cuacanya nih teman-teman. tapi juga sengketanya. Tanah bisa menentukan pembangunan. Tanah juga bisa menentukan investasi. Dan ternyata, tanah juga menentukan masa depan bangsa. Dan hari ini Sobat Bumi, Kita bakal bahas transformasi besar yang lagi jadi tren topik nih teman-teman. dulu dikenal sebagai STPN, Sekarang berubah menjadi Politeknik Agraria STPN. tapi nih Riz, pertanyaannya, Ini cuma ganti nama, atau sebenarnya sudah terjadi perubahan besar yang orang lain nggak sadar nih Riz? dan kenapa sih perubahan ini itu penting? Serta apa dampaknya buat pembangunan agraria di Indonesia? Maka dari itu, welcome to Bumi Podcast. Nah, hari ini kita nggak cuma berdua aja nih teman-teman. Kita juga ditemani dua narasumber yang nggak kalah keren ya nggak Mas Bas? Betul banget, boleh disambut Riz? Boleh, kita sambut terlebih dahulu narasumber pertama kita, Ibu Dr. Sriyanti Ahmad, APTNH SHMKN. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Arista, Mas Ibas. Sekali itu, beliau adalah PLT Direktur Politeknik Agraria STPN dan juga alumni STPN. Nah, jadi beliau bukan cuma memimpin transformasi ini, tetapi juga pernah menjadi bagian dari sejarah STPN itu sendiri, teman-teman. Dan kali ini Ibu Sriyanti Ahmad tidak hanya sendiri nih Rista. Ya, benar banget nih. Ini juga ada narasumber kedua kita, yaitu Bapak Dr. Bambang Suyudi, STMT. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Ibas, Mbak. Selamat siang, Arista. Mbak Arista. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak. Beliau merupakan pembantu ketua bidang akademik Politeknik Agraria STPN yang menjadi bagian penting dalam proses transformasi STPN menjadi Politeknik Agraria STPN. Selain itu, beliau juga berperan dalam pengembangan kurikulum dan memastikan transformasi berjalan tanpa mengurangi kualitas pendidikan taruna. Nah, sekedar info nih teman-teman, kalau Bu Yanti yang memimpin arah transformasinya, Pak Bambang memastikan mesin akademiknya tetap berjalan dengan baik. oke, kita langsung masuk ke segmen pertama aja nih Mas Bas ya. Boleh nih Rista. Nah, kita langsung tanya ke Ibu. Sebagai alumni STPN, kalau melihat STPN yang dulu dan sekarang nih Bu, apa sih perubahan yang paling terasa menurut Ibu pribadi? Kalau dulu ya, waktu masih STPN, dimulai dari akademik dulu ya, APN, kemudian menjadi STPN. Saya kira tantangan dengan yang ada sekarang mengenai masalah keagrarian pasti lebih kompleks sekarang. Jadi tentu saja dengan perubahan ke Politeknik Agraria STPN, kita membutuhkan SDM yang lebih unggul pastinya Iya. dengan kondisi yang sekarang ya. Karena dulu datang sebagai taruna nih Riz. Dan sekarang datang sebagai PLT Direktur. Jadi kayak ada rasa emosionalnya gitu nih Mas Bas, karena melihat perkembangan kampus ini dari dulu hingga sekarang ya Mas Bas ya. Jadi ada dua sisi nih, Ibu sebagai alumni dan juga sebagai pimpinannya. Kayak nonton film sendiri nggak sih, tapi versi upgrade-nya ya nggak sih Mas Bas? Benar Sobat Bumi, ini adalah definisi glow up sesungguhnya. Oke, masih dengan Ibu PLT Direktur. Jujur aja nih Bu, STPN berubah jadi Politeknik Agraria STPN. Ini sebenarnya upgrade atau sebagai tanda nih Bu, kalau sistem lama udah nggak cukup untuk masa depan kita Bu? Kita tidak bisa menyampaikan bahwa lama atau misalnya gagal atau apa ya sistem itu, tapi memang tuntutan kondisi sekarang dan juga selain tuntutan kondisi sekarang, kondisi zaman yang semakin berkembang, semakin kompleks, juga ada dari aturan bahwa kita memang harus berubah menjadi
Politeknik Agraria STPN. Nah, inilah yang dilakukan. STPN berubah menjadi Politeknik dengan bagaimana memenuhi kebutuhan industri pertanahan agraria di masa depan yang saat ini. Oke. Jadi karena Indonesia harus berkembang dan Iya, kita butuh SDM yang lebih berkualitas, Mister. Iya, jadi seperti upgrade aplikasi gitu ya Mas Bas, bukan karena rusak tetapi karena emang dunia kita semakin demanding ya Mas Bas ya. Betul. Nah, dalam Permen ATR BPN nomor 4 tahun 2026 disebutkan bahwa perubahan STPN menjadi Politeknik Agraria STPN ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pertanahan dan penataan ruang. Kalau dari sudut pandang Ibu sebagai PLT Direktur, Iya. perubahan ini sebenarnya ingin menjawab kebutuhan Indonesia yang seperti apa nih Bu? Oh ya, tentu saja kita ingin menjawab tantangan ya, kebutuhan SDM pertanahan, tata ruang agraria yang profesional tentu saja, adaptif, kemudian juga terhadap perubahan-perubahan zaman, kemudian juga kompetensinya yang harus lebih kita kedepankan, dan jangan lupa juga kita harus membentuk taruna ataupun SDM yang unggul dan berintegritas dan berkarakter. Oke. Iya. Berarti ini dibentuk bukan hanya lulusan, tapi juga sebagai problem solver yang siap menghadapi persoalan Ya, nyata. dan juga bagaimana kita membentuk mahasiswa ini, bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan agraria misalnya. Iya. Mas Ibas sama Mbak Aristi. Berarti secara sederhananya para calon taruna nanti jika bekerja sudah siap untuk bekerja di Insya Allah, lapangan ya Bu ya? Insya Allah. Oke. Bener banget ya Mas Bas. Lanjut lagi, kalau dijelaskan secara sederhana nih Bu, untuk calon taruna dan orang tua, kenapa sih perubahan ini penting gitu? Tadi kan sudah untuk taruna dan masa depan Indonesia. Nah sekarang untuk calon taruna dan orang tua Bu, bisa dijelaskan mungkin? Setelah kemudian mereka lulus nanti dengan lembaga Politeknik Agraria, pasti kualitasnya jauh lebih unggul ya dibanding sebelumnya. Mereka punya kehususan ya Pak ya, Pak Bambang ya, punya kehususan apa istilahnya, prodi mereka, kemudian juga kemampuan mereka, kompetensi mereka. Tidak saja kalau dulu sebelumnya kita hanya punya satu prodi pertanahan, tapi mereka sekarang lebih khusus, ada mengenai penataan ruang, ada pendaftaran tanah, kemudian ada survei pemetaan dan informasi pertanahan gitu ya. Jadi mereka kita bentuk bagaimana mereka bisa lebih kompeten di bidang mereka dan khusus seperti itu dengan berbagai sudut pandang keilmuan yang ada. Ya, multidimensi keilmuan yang itu untuk membentuk mereka. Begitu Mbak Arista. Iya. Ya. Iya, bukan sebaliknya nih. Nah, ketika STPN ini bertransformasi menjadi Politeknik Agraria STPN nih Bu, banyak yang bertanya mengenai masa depan lulusannya. Apakah ini untuk transformasi ini justru membuka peluang yang lebih luas bagi lulusannya nih Bu? Memang peluang mereka jelas lebih besar dan juga besar karena mereka mempunyai kekhususan ya terkait dengan bagaimana mengatur menata sumber daya agraria. Kita ajarin mereka, kita didik mereka. Kemudian juga pola pendidikan kita lebih teori 40%, kemudian 60% praktik, itu membentuk mereka. Peluang kerjanya tentu saja dengan kondisi mereka siap untuk kerja, mereka siap pakai. Dan saya yakin mereka bisa siap pakai itu. Keren banget nih, berarti masuk di era transformasi ini berarti ikut menulis sejarahnya langsung di Lista. Iya, benar-benar keren banget sih. Dan dalam regulasi terbaru ini juga disebutkan nih Bu, Pak, pentingnya pendidikan vokasi di bidang pertanahan dan penataan ruang yang sudah Ibu singgung tadi, di mana 40% teori dan 60% praktek Bu. Kalau diimplementasikan di kampus nih Pak, seperti apa nih yang Bapak atau Ibu? Iya boleh, bentuk nyatanya gitu Pak di lingkungan kampus. Praktek-praktek yang kita laksanakan, ada IP 4T, praktek lapangan, kemudian apa aja ya Pak? Jadi kalau kita lihat kurikulum kita, memang vokasi itu kan 40% teori, 60% praktek. Nah dalam konteks pembelajaran, kan kita ada kuliah klasikal, ada kuliah laboratorium, lapangan, praktek kerja lapangan, dan MPKM. Jadi kita ada seperti itu, dan kalau kita porsikan, maka kegiatan PKL, kuliah lapangan, MPKM dan sebagainya itu memberikan porsi besar untuk praktek dan memberikan porsi besar untuk pengalaman dan pengayaan dari teori yang ada. Oke, berarti ini
taruna ini bisa langsung merasakan konteks nyatanya Iya, bener kegiatan banget. yang akan dihadapi ke depannya gitu. Jadi nggak cuma pintar di teori, tapi juga dalam praktek lapangannya juga bagus ya Bu ya Pak? Jadi langsung mereka melaksanakan praktek lapangan di desa, di kelurahan, kemudian di kantor. Ya juga di perusahaan-perusahaan Oke, ya, perusahaan-perusahaan. yang terkait dengan pengelolaan aset seperti contoh kecil itu baru contoh kecil aja. Itu banyak peluang. Ini kan the The name follow the vision ya Mas Bas. Betul. Lanjut nih. Lanjut nih, Ibu. Kalau STPN dulu dikenal kuat dalam disiplin, sekarang Politeknik Agraria STPN itu ingin dikenal sebagai apa nih Ibu? Kalau ingin dikenal sebagai STPN Politeknik Agraria, kita ingin dikenal sebagai bagian dari penyelesaian masalah pertanahan, agraria dan tata kota. Waduh, keren banget sih itu Mas Bas. Problem solver nih teman-teman untuk di masa depan ya Ibu, seperti itu maksudnya. Dari kampus yang dikenal disiplin, sekarang sedikit demi sedikit melangkah menjadi kampus yang adaptif, future ready, dan problem solver gitu ya Mas Bas. Sekarang makanya lebih lengkap. Bener banget. Visioner dan menghadapi masa depan. Iya. Nah, Sobat Bumi, setelah memahami kenapa transformasi ini dilakukan, Sekarang saatnya kita luruskan beberapa hal yang sering disalahpahami tentang STPN dan Politeknik Agraria STPN. yaitu adalah mitos atau fakta. Maka kita masuk ke segmen yang paling rawan dan salah paham nih, Rista. Dan inilah saatnya kita bongkar, mana sih yang sebenarnya mitos, mana sih yang sebenarnya fakta. Tapi sebelum mitos dan fakta kita mulai, kita ada properti ini, Bu. Iya. Kita sedikit games ya, Bu. Boleh diambilkan Mas Bas? Jadi kami ada 2 properti, masing-masing 2 untuk bapak 2, untuk ibu 2. Nah, iya. nanti kami akan membacakan pernyataannya. Apabila menurut ibu dan bapak itu merupakan mitos, maka bisa mengangkat properti yang mitos. Namun jika merupakan fakta, bisa mengangkat yang fakta. Seperti itu. Itu ngangkat aja. Iya. Apabila ibu ingin menjelaskan kenapa itu mitos atau fakta juga bisa Oh, sekaligus. Oke, boleh dimulai aja Mas Bas? Boleh kita Untuk mulai mitos pertama. Ini Ya. game bola. Ya. STPN itu hanya untuk menjadi pegawai BPN saja. Mitos atau fakta nih Bapak Ibu? ya mitos ya. Hmm. Namanya. Sama gak nih? Salah. Mahasiswa kita atau taruna kita tidak hanya berasal dari pegawai BPN saja, tetapi juga dari kerjasama pemerintah daerah dan juga dari Jadi karena dunia agraria Iya. semua para lulusannya sudah siap bekerja di sektor pemerintah, swasta maupun konsultan pemetaan hingga geospasial juga nih. Iya, nah ini nih yang sering disalahpahami Pak Bu. Jadi teman-teman, dunia agraria itu ternyata jauh lebih besar cakupannya daripada yang kalian bayangin nih. Bener banget. Kita lanjut ke mitos kedua Lista. Mitos kedua akan saya bacakan. Kuliah di Politeknik Agraria STPN itu lebih banyak praktik dibanding teori. Mitos atau fakta? fakta ya. Iya. Jadi sesuai yang sudah dijelaskan tadi ya Pak Bu, di mana teori sebesar 40% dan praktik sebesar 60%. Jadi, benar. Jadi taruna nggak cuma tahu konsepnya, tapi juga tahu cara untuk menerapkannya langsung di lapangan ya Mas ya. Betul. Selanjutnya untuk mitos ketiga akan saya bacakan Ibu. Masuk Politeknik Agraria STPN ini, apakah harus background IPA, mitos atau fakta? Sama enggak? Apa ya? Sama. Ini multidisiplin ya. Iya. Berbicara agraria multidisiplin, kita butuh sosiologi, kita butuh hukum, kita butuh ilmu keilmuan yang lainnya, perencanaan wilayah, geodesi atau geomatika dan banyak saya kira. Iya, multidisiplin. Banyak ya. Multidisiplin kita. Ya. Karena banyak kompetensi yang bisa berkembang di berbagai latar belakang pendidikan Ibu. Berarti kesempatan ini buat Sobat Bumi terbuka lebih luas untuk generasi muda yang tertarik di bidang ini. Iya, benar banget nih Sobat Bumi. Kita lanjut lagi ke mitos terakhir atau gimana? Boleh kita lanjut ke terakhir. Boleh. Akan saya bacakan, yaitu taruna STPN hidupnya sangat disiplin. Mitos atau fakta? Fakta ya kayaknya ya. Berarti menurut Ibu gimana sih taruna STPN yang hidupnya disiplin gitu? Kenapa bisa dibilang sebagai fakta? Karena di kampus
mereka juga on time. Setiap pagi ada ininya ya, jadwal ketarunaan sudah ada Iya. siap semuanya. Mereka menjalankan sholat atau yang ibadah sesuai dengan jamnya. Kemudian juga latihan kedisiplinan. Kemudian juga pola pengasuhan yang dilakukan, kita juga ada pengasuh. Saya kira memang mereka dibentuk untuk disiplin. Dimulai dari disiplin. Ketika kita disiplin, hal ini yang lainnya bisa berjalan dengan mudah. Oke, jadi disiplin itu bukan untuk membatasi ya Bu, justru untuk membentuk karakter yang lebih profesional. Saja. Karena nih Ustaz, dia terjalani sudah menuntut kedisiplinan yang tinggi ya Bu. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah mitos-mitos tadi terjawab, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih besar nih, Pak Bu. Kenapa sih sebenarnya transformasi ini harus terjadi? Kita mulai ke segmen keempat ya. Oke, Ustaz. boleh Mas Bas. Nah, selanjutnya nih kita ke dapur perubahan. Mm-mm. Pak Bambang nih. Karena Pak Bambang adalah pembantu ketua bidang akademik yang juga turut membantu langsung Ibu PLT Direktur dalam proses transformasi pendidikan ini. Jadi sebenarnya ini Pak, apa sih yang membuat STPN merasa harus berubah? Bukan sekedar bertahan dengan sistem yang sudah berjalan. Sebenarnya kita berawal dari kewajiban dulu Bu ya. Iya, Jadi betul. kita berawal dari kewajiban, kita tuh ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kemudian kita ada PP Peraturan Pemerintah 57 tahun 2022 yang intinya bahwa pendidikan tinggi di bawah kementerian lain itu harus berubah menjadi vokasi. Nah, salah satu bentuk pendidikan tinggi vokasional itu adalah politeknik. Nah, kita di Politeknik Agraria STPN. Jadi itu yang menuntut perubahannya. Tapi di samping tuntutan aturan hukum, kita tentu juga ingin berkembang karena permasalahan agraria itu sangat luas, baik dari sisi spasialnya, hukumnya, administrasi dan sebagainya. Maka kalau tidak diimbangi dengan peningkatan proses pembelajaran dalam bentuk politeknik, kita juga akan lewat. Kita akan tidak mampu berbuat apapun untuk kepentingan bangsa dan negara. Berjalan seperti itu. Oh, ini Pak. Jadi sebenarnya diam di tempat. Ya. Gimana Kalau gimana? pendidikan tidak ikut berubah nih, Nah, Pak, kita akan tinggal dalam PLTS. Iya. jadi kita harus melangkah sedikit demi sedikit karena dunia juga bergerak ya Pak ya. Pendidikan terus harus berkembang. Iya, benar banget. Semakin berkembang dan berkembang ya Pak. Betul. Ini adalah Bapak, ini pertanyaan. Kalau Indonesia gagal menyiapkan SDM pertanahan yang modern, apa sih dampaknya buat masa depan bangsa? Masalah agraria, pertanahan tata ruang adalah masalah kehidupan bangsa dan negara. Nah, kalau kita gagal menyiapkan SDM yang berintegritas ya, berintegritas, unggul, berkarakter, maka kita sudah menyanyiakan kesempatan yang ada. Jadi ada pepatah zaman dahulu itu, kalau kita salah membajak sawah, itu hanya rusak padi semusim. Tapi kalau kita salah mendidik anak bangsa, maka akan rusak satu generasi. Oke, boleh Ya. kasih tepuk tangan. Jadi berarti ini bukan soal kampus doang ya Pak ya, tapi menyangkut masa depan pembangunan Indonesia ya Pak ya. Jadi kebutuhan SDM agraria itu sebenarnya juga kebutuhan untuk seluruh bangsa ya Bapak. Oke, Jadi lanjut. Trista. Boleh. Nah, menurut Bapak ini tantangan dunia agraria saat ini kan berubah sejauh mana dibandingkan yang dulu? Apakah perubahannya semakin cepat atau semakin lambat? Bagaimana Pak? Boleh dijelaskan? Kalau di dunia agraria, tanda tata ruang perubahannya sangat-sangat cepat sekali. Mengapa sangat cepat sekali? Karena tuntutan kehidupan dari warga masyarakat, kehidupan dunia, geopolitik dan sebagainya menuntut hal-hal yang lebih efisien, transparansi, kepastian dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi dasar dan penting sekali bagi dunia agraria, pertanian dan tata ruang kita. Oh, jadi ruang lingkupnya semakin luas ya Mas Bas ya? Itu membuat lulusan Politeknik Agraria STPN harus siap menghadapi banyak bidang sekaligus Bapak. Oke, membahas tentang digitalisasi pertanahan nih Pak yang semakin sering dibicarakan oleh masa depan sekarang. Apakah transformasi ini juga menjadi jawaban nih Pak atas perkembangan digitalisasi pertanahan saat ini? Digitalisasi pertanahan ya, Iya. Mbak Arista dan Mas Ibas.
Sebetulnya kan memang bukan sekedar kita mentransformasikan dari analog ke digital saja, tapi termasuk juga dengan prosesnya, tahapan, produk dan sebagainya. Juga yang paling penting adalah mindset kita terkait dengan transformasi digital. Nah, kita, Pak Ketua Ya. Bu Direktur Politeknik, kita mempersiapkan semuanya itu melalui Politeknik Agraria STPN. Jadi beberapa kurikulum kita mengcover tentang keilmuan geodesi, geografi, hukum, geospasial secara umum, kemudian aspek hukum, administrasi, juga beberapa aspek terkait dengan kepemimpinan, karakter dan sebagainya itu menjadi bagian yang sangat penting untuk proses penyiapan SDM yang lebih baik untuk menata agraria ke depan. Betul banget nih Rista, karena dunia pertanahan sekarang tuh bergerak menuju Iya, digital betul banget. dan berbasis teknologi. Iya, jadi taruna yang masuk sekarang tuh sudah dipersiapkan lebih kompleks lagi ya Pak Iya. untuk menghadapi dunia kerja yang sudah serba digital. Bukan hanya sekedar perubahan nih, tapi juga Siap jadi menghadapi. bagian dari perubahan itu sendiri Rista. Benar. Oke, kita lanjut lagi ke persiapan taruna nih Pak untuk menghadapi teknologi, perkembangan teknologi. Bagaimana sih Politeknik Agraria STPN ini mempersiapkan tarunanya agar tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi yang saat ini sudah sedang terjadi di Indonesia? Mungkin dalam sistem pembelajarannya Dalam sistem pembelajaran dalam konteks sekarang kan ini namanya apa, generasi Gen Z gitu ya. Generasi Gen Z itu kan yang punya waktu sekarang ini, punya zaman sekarang. Kami yang dosen-dosen senior itu kan agak di belakang sebelumnya. Tapi kami mencoba mengiringi mereka sehingga dalam proses pembelajaran tentu dosen mengakomodir perkembangan kemudian teknologi, kemudian memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa untuk terus berkembang, berkreasi, ide-ide kreatif dan sebagainya, dan itu terkontekstual, itu terintegrasi di dalam proses pembelajaran tadi. Ya baik tadi klasikal ada diskusi, ada dialog-dialog, ada kuis, segala macam proses pembelajaran kita coba terus dalam dunia ilmu dan teknologi. berarti ini Rista yang berubah gak hanya generasinya, berarti Iya, dosen-dosennya juga menyesuaikan ya. Keren banget itu Rista. Iya, saya juga terima kasih sih sebagai Bapak karena sudah mempersiapkan taruna-taruna yang semakin bisa cepat beradaptasi dengan teknologi saat ini. Oke. Apalagi dalam pembelajaran kita juga nih Rista. Iya, benar Kita banget. dikenal dengan alat-alat yang canggih, dalam pemerintahan juga kita sudah Ada diajarkan beberapa aplikasi software ya teman-teman. Betul juga Bu, kita juga sudah ya. pembelajaran sudah mulai Iya. betul. Kita lanjut aja nih Mas Bas, boleh? Betul Rista. Ini juga ada titipan pertanyaan nih dari question box yang kita adakan di Instagram ya Mas Bas ya. Dari calon taruna dan orang tua nih Pak Bu. Tentang sosok lulusan ideal. Iya, bener banget. Ketika berbicara tentang lulusan ideal nih, apa sosok lulusan ideal yang diinginkan oleh Politeknik Agraria STPN menurut Ibu atau Bapak? Mungkin saya dulu ya, Iya, nanti bisa dulu. ditambahkan saya. Boleh, boleh. Kalau menurut saya kita menyiapkan mereka SDM yang unggul di bidang agraria, pertanian dan ternak, siap kerja dan tentu saja punya integritas dan berkarakter. Ya, Pak Bambang mau ditambahkan? Sama Bu, berintegritas. Sama ya. Iya, berintegritas. Berintegritas dan berkarakter. Unggul di SDM di bidang agraria. Jadi dan Sobat pertanian dan Umi, ternak. ini bukan tentang menguasai ilmunya juga Rista, Iya, tapi juga harus menguasai. dalam implementasiannya juga harus Iya, punya benar integritas. banget. Dan nggak kalah pentingnya juga harus punya mental baja ya Bu. Siap kerja di lapangan, Iya. siap belajar, siap kerja di lapangan dalam kondisi apapun di seluruh wilayah Indonesia. Iya. Ya. Kalau selanjutnya juga Pak, ini ada pertanyaan juga yang muncul di question box tapi dari senior nih sepertinya Rista, Iya, benar. di IGS at STPN Jogja. Tentang apakah transformasi ini akan berdampak pada hak akademik mereka Bapak? Dan bagaimana prospek kerja bagi rekan-rekan yang saat ini berada di tingkat 2, 3, dan 4? Hak mereka, pembelajaran mereka tetap ya tidak mengurangi dengan proses yang kita lakukan sekarang. Transformasi dari STPN menuju Politeknik Agraria STPN itu kan begitu banyak
data yang harus kita transformasikan, hak mereka saya rasa tidak dikurangi. Tetap pembelajaran tetap kita jalankan. Tetaplah kita berusaha untuk profesional semuanya, profesional, para tenaga pendidik, dosen semuanya seperti itu. Jadi harapan kita ya mereka juga menjalankan kegiatan seperti biasa gitu ya. Sebelum adanya transformasi ini mereka menjalankan kuliah seperti biasa, dan tentu saja harus lebih ulet, harus lebih giat dengan tantangan perubahan perbaikan kurikulum yang ada. Gitu ya Pak Bambang ya? Betul. Jadi berarti ini nih Ustaz, Politeknik Agraria STPN ini bahwa tidak ada taruna yang akan dirugikan. Iya, karena justru semakin lebih meningkat ya Mas Bas kualitas pendidikannya. Jadi taruna yang sekarang sedang kuliah berada di tingkat 2, 3, dan 4 Gak perlu khawatir, karena hak akademik kalian juga masih dapat diterima dengan baik, tapi justru dapat mengalami peningkatan ya Mas Bas ya. Karena proses transformasi kayak ini sudah dipikirkan secara matang, dilakukan secara bertahap dan terencana. Jadi Iya, teman-teman jangan khawatir. bener banget nih teman-teman. Nilainya tetap ada. Iya, Iya. Yang perlu teman-teman Iya. ingat tuh belajar lebih ulet benar. untuk mempersiapkan masa depannya ya Bu. Oke, lanjut Nisa untuk ini. Sebagai pembantu ketua bidang akademik nih Pak, bagaimana kampus memastikan kualitas pendidikan justru meningkat selama transformasi, seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu tadi? Yang perlu kita persiapkan ya, atau sudah kita jalani juga Bu sebetulnya. Perbaikan. Yang pertama kita kan tetap meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan, itu pasti itu ya, dengan berbagai macam penelitian, berbagai macam pengembangan SDM, pelatihan-pelatihan, workshop dan sebagainya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. Yang kedua, perangkat pembelajaran. Kurikulum kita yang tadinya hanya satu sarjana terapan pertanahan Bu ya, kan kemudian terdistribusi ke dalam 3 kurikulum yang lain. Jadi kita sudah menyiapkan revisi kurikulum terkait dengan prodi sarjana terapan pertanahannya terutama, sehingga nanti adik mahasiswa yang tingkat 2, 3, 4 itu tidak akan kesulitan untuk mengikuti semua proses pembelajaran yang ada. Jadi terkait dengan PKL-nya, mata kuliahnya, kemudian skripsi dan sebagainya, itu semuanya sudah kita siapkan. Dan yang terakhir tentu masalah infrastrukturnya. Jadi kami, Ketua dan segenap pimpinan mengupayakan ada perbaikan infrastruktur secara keseluruhan, sarana prasarana, peralatan, laboratorium, bahkan asrama Bu ya, termasuk juga aula, gedung-gedung administrasi dan sebagainya itu dipersiapkan dengan baik oleh Bu Direktur ya. Keren banget nih. Iya, saya terharu juga nih Mas Bas. Kita sebagai taruna harus berterima kasih banyak ya terkait apa-apa yang sudah dipersiapkan oleh Ibu. Iya, betul banget itu. Intinya semangat belajar yang ulet ya Bu ya. Jadi transformasi ini justru mendorong teman-teman untuk melompat lebih tinggi. Iya, seperti kayaknya ada lagu melompat lebih tinggi nggak sih Mas Bas? Dari Gimana? selama saya pernah Oke, gimana coba nyanyiin dulu bisa nggak Mas Bas?